Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Saat masih kecil, kita pasti pernah bermain balon. Ketika balon kita usap-usapkan ke rambut, tanpa kita sadari, ternyata rambut kita bisa menempel ke balon. Nah, teman-teman, fenomena tersebut merupakan salah satu aplikasi hukum Gauss dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bunyi hukum Gauss? Apakah ada hubungannya dengan konsep medan listrik yang sudah kita pelajari? Agar pertanyaan ini terjawab, kita akan membahasnya secara lengkap di video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang hukum Gauss dan potensial listrik. Simak terus videonya ya. Teman-teman, hukum Gauss dikemukakan oleh seorang ahli matematika dan fisika asal Jerman yang bernama Carl Friedrich Gauss. Pada dasarnya, hukum Gauss berhubungan dengan distribusi muatan listrik yang kemudian menghasilkan medan listrik. Pada materi sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa medan listrik digambarkan dengan garis-garis gaya listrik. Jumlah garis-garis gaya listrik atau flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup dibagi dengan permitivitas udara. Inilah yang dikenal dengan hukum Gauss. Secara matematis, hukum Gauss dapat dituliskan dengan persamaan Pi sama dengan E dikali A dikali cos theta sama juga dengan sigma Q dibagi epsilon 0. Dengan E, kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb. A, luas permukaan tertutup, satuannya meter kuadrat. Theta, sudut antara kuat medan listrik E dengan N garis normal bidang. Sigma Q, jumlah muatan listrik, satuannya Coulomb. Epsilon 0, permitivitas udara, nilainya 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Dan P adalah flux listrik, satuannya Weber. Teman-teman, dari persamaan hukum Gauss, terlihat bahwa flux listrik dipengaruhi oleh kuat medan listrik, luas bidang yang ditembus, dan sudut antara kuat medan listrik dengan garis normal bidang. Sudut antara kuat medan listrik dengan garis normal bidang tergantung pada keadaan garis-garis gaya yang jatuh pada bidang. Ada 3 keadaan garis-garis gaya atau garis-garis medan yang jatuh pada bidang. Pertama, searah dengan bidang. Jika garis gaya searah dengan bidang, maka sudut yang dibentuk oleh kuat medan listrik dengan garis normal bidang, theta sama dengan 90 derajat. Nilai cos 90 derajat sama dengan 0, sehingga pi sama dengan 0. Kedua, tegak lurus dengan bidang. Jika garis gaya tegak lurus dengan bidang, maka sudut yang dibentuk oleh kuat medan listrik dengan garis normal bidang, theta sama dengan 0 derajat. Nilai cos 0 derajat sama dengan 1, sehingga pi sama dengan E dikali A. Ketiga, tidak tegak lurus dengan bidang. Jika garis gaya tidak tegak lurus dengan bidang, maka sudut yang dibentuk oleh kuat medan listrik dengan garis normal bidang adalah theta, sehingga pi sama dengan E dikali A dikali cos theta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah besarnya usaha yang dilakukan gaya Coulomb untuk memindahkan muatan uji dari satu titik ke titik lain di sekitar muatan sumber. Secara matematis, energi potensial listrik dirumuskan dengan persamaan EP sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R. EP energi potensial listrik satuannya Joule, K konstanta Coulomb,
nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 muatan sumber, Q2 muatan uji, keduanya dalam satuan Coulomb. Dan R jarak muatan uji dengan muatan sumber, satuannya meter. Ingat ya teman-teman, energi potensial listrik merupakan besaran skalar. Oleh karena itu, saat teman-teman melakukan perhitungan, tanda muatan harus dimasukkan. Besar energi potensial listrik tiap satuan muatan disebut dengan potensial listrik. Secara matematis, potensial listrik dirumuskan dengan persamaan V sama dengan EP dibagi Q2, sama juga dengan K dikali Q1 dibagi R. Dengan V, potensial listrik satuannya volt, EP, energi potensial listrik satuannya joule, K, konstanta Coulomb, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 muatan sumber, Q2 muatan uji, keduanya dalam satuan Coulomb. Dan R jarak muatan uji dengan muatan sumber, satuannya meter. Sama halnya dengan energi potensial listrik juga besaran skalar. Jika terdapat potensial listrik yang ditimbulkan oleh beberapa muatan sumber, maka resultan potensial listrik dapat dirumuskan dengan persamaan V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 sampai dengan V ke N. Atau V total sama dengan K Q1 per R1 ditambah K Q2 per R2 ditambah K Q3 per R3 sampai dengan K Qn per Rn. Dengan V total, potensial listrik total satuannya volt. Saat melakukan perhitungan, jangan lupa memasukkan tanda muatan ya teman-teman. Teman-teman, kita bisa melihat hubungan antara energi potensial listrik dengan potensial listrik. Karena potensial listrik adalah energi potensial listrik tiap satuan muatan, maka EP sama juga dengan Q dikali V. Dengan EP energi potensial listrik satuannya joule, Q muatan listrik satuannya Coulomb, dan V potensial listrik satuannya volt. Berikutnya, kita lihat hubungan usaha dengan energi potensial listrik dan potensial listrik. Teman-teman tentu sudah mengetahui bahwa usaha adalah perubahan energi. Oleh karena itu, dapat kita rumuskan hubungan usaha dengan energi potensial listrik seperti berikut. W sama dengan delta EP sama dengan EP2 dikurang EP1. Kita masukkan persamaan energi potensial listrik sehingga diperoleh W sama dengan K Q2 per R2 dikurang K Q1 per R1. Kita sederhanakan sehingga W sama juga dengan Q dikali K Q2 per R2 dikurang K Q1 per R1. Teman-teman ingat kembali bahwa K Q2 per R2 sama dengan V2 dan K Q1 per R1 sama dengan V1. Sehingga diperoleh hubungan usaha dengan potensial listrik seperti berikut. W sama dengan Q dikali V2 dikurang V1. Sama juga dengan Q dikali delta V. Dengan W usaha satuannya joule, Q muatan listrik satuannya Coulomb, delta V beda potensial listrik satuannya volt. Selanjutnya kita bahas mengenai hukum kekekalan energi mekanik dalam medan listrik. Teman-teman, gerak partikel bermuatan seperti proton dan elektron dalam suatu medan listrik dapat diselesaikan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik dalam medan listrik dirumuskan dengan persamaan EM1 sama dengan EM2. EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Kita substitusikan persamaan energi potensial listrik dan energi kinetik sehingga diperoleh QV1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan QV2 ditambah setengah MV2 kuadrat.
Dengan Q, muatan listrik satuannya Coulomb, V1 dan V2 kapital masing-masing potensial listrik pada posisi 1 dan 2, keduanya dalam satuan volt, M, massa partikel satuannya kilogram, V1 dan V2 biasa masing-masing kecepatan partikel pada posisi 1 dan 2, keduanya dalam satuan meter per sekon. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan soal, kita ingat kembali persamaan-persamaan pada listrik statis, di antaranya gaya Coulomb, kuat medan listrik, energi potensial listrik, dan potensial listrik. Gaya Coulomb F sama dengan K-1-Q2 per R kuadrat, kuat medan listrik E sama dengan K-1 per R kuadrat, energi potensial listrik EP sama dengan K-1-Q2 per R, dan potensial listrik V sama dengan K-1 per R. Sekarang teman-teman bisa membedakannya ya. Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, kita diminta menentukan besar fluks listrik yang menembus sebuah bidang segitiga sama sisi yang panjang sisinya 20 akar 3 cm. Pada segitiga tersebut, terdapat medan listrik homogen sebesar 240 Newton per Coulomb yang arahnya sejajar bidang segitiga, tegak lurus bidang segitiga, dan membentuk sudut 53 derajat terhadap bidang segitiga. Untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita tentukan tinggi segitiga sama sisi menggunakan konsep Pythagoras. T sama dengan akar dari 20 akar 3 kuadrat dikurang 10 akar 3 kuadrat sama dengan akar 900. Kita peroleh nilai T sama dengan 30 cm. Kemudian kita hitung luas segitiga sama sisi, A sama dengan alas kali tinggi per 2 sama dengan 20 akar 3 dikali 30 dibagi 2. Hasilnya 300 akar 3 cm kuadrat. Kita konversikan ke meter sehingga A sama dengan 3 akar 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter kuadrat. Selanjutnya, kita tentukan nilai fluks listrik pada masing-masing keadaan menggunakan persamaan Pi sama dengan E dikali A dikali cos theta. Jika arah medan listrik sejajar bidang segitiga, maka medan listrik tegak lurus dengan garis normal bidang membentuk sudut theta sama dengan 90 derajat. Karena cos 90 derajat sama dengan 0, kita peroleh nilai fluks listrik juga sama dengan 0. Jika arah medan listrik tegak lurus bidang segitiga, maka medan listrik sejajar dengan garis normal bidang membentuk sudut theta sama dengan 0 derajat. Karena cos 0 derajat sama dengan 1, maka persamaan fluks listrik menjadi Pi sama dengan E dikali A sama dengan 240 dikali 3 akar 3 kali 10 pangkat negatif 2. Hasilnya 7,2 akar 3 Weber. Selanjutnya, jika arah medan membentuk sudut 53 derajat dengan bidang segitiga, maka medan listrik dan garis normal bidang akan membentuk sudut theta sama dengan 37 derajat. Karena cos 37 derajat adalah 0,8, maka kita peroleh nilai fluks listrik dari persamaan E dikali A dikali cos theta sama dengan 240 dikali 3 akar 3 kali 10 pangkat negatif 2 dikali 0,8. Hasilnya 5,76 akar 3 Weber. Pada soal kedua, diketahui medan listrik E sama dengan 4000 Newton per Coulomb, sama juga dengan 4 kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb. Menembus bidang yang berbentuk persegi dengan sisi S sama dengan 10 cm. Luas persegi A sama dengan sisi kuadrat sama dengan 100 cm kuadrat sama juga dengan 10 pangkat negatif 2 meter kuadrat.
Sudut yang dibentuk garis medan listrik dengan garis normal, theta sama dengan 60 derajat. Cos 60 derajat sama dengan 0,5. Dan permitivitas ruang hampa epsilon 0 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Kita diminta menentukan besar muatan listrik yang dilingkupi seluruh permukaan, yaitu Q. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan persamaan hukum Gauss. E dikali A dikali cos theta sama dengan epsilon 0 dibagi Q. Sehingga Q sama dengan epsilon 0 dibagi dengan E dikali A dikali cos theta. Kita masukkan nilainya dan kita lakukan perhitungan. Kita peroleh nilai Q sama dengan 4,425 kali 10 pangkat negatif 13 Coulomb. Soal selanjutnya, diketahui jarak titik dari muatan sumber R sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 4 meter. Besar muatan uji Q2 sama dengan negatif 6 kali 10 pangkat negatif 7 Coulomb. Dan energi potensial EP sama dengan 18 Joule. Kita diminta menentukan besar muatan sumber Q1. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan persamaan energi potensial listrik EP sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R. Ingat ya teman-teman, karena energi potensial listrik adalah besaran skalar, kita harus memasukkan tanda muatan ke dalam perhitungan. Kita masukkan nilainya, kemudian selesaikan perhitungannya. Kita peroleh besar muatan sumber Q1 sama dengan negatif 1 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Sama juga dengan negatif 1 mikrocoulomb. Jawaban yang benar adalah D. Soal keempat, pada soal ini kita diminta menentukan potensial listrik di titik pusat sebuah persegi panjang yang memiliki panjang 80 cm dan lebar 60 cm seperti pada gambar. Pada setiap titik sudut terdapat muatan listrik masing-masing Q1 sama dengan 10 mikrocoulomb sama dengan 10 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb, Q2 sama dengan 20 mikrocoulomb sama dengan 20 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Q3 sama dengan negatif 30 mikrocoulomb sama dengan negatif 30 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Q4 sama dengan 40 mikrocoulomb sama dengan 40 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita tentukan diagonal persegi panjang menggunakan triple Pythagoras. AC sama dengan akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. Sama dengan akar dari 80 kuadrat tambah 60 kuadrat sama dengan akar 10.000 sama dengan 100 cm. Nilai AC kita gunakan untuk menentukan jarak titik pusat P dari masing-masing muatan. Jarak titik pusat P dari masing-masing muatan R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4 sama dengan R sama dengan setengah AC sama dengan 50 cm. Sama juga dengan 5 kali 10 pangkat negatif 1 meter. Selanjutnya kita hitung potensial listriknya dengan menggunakan persamaan V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4. V total sama juga dengan K per R dikali Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4. Ingat ya, tanda muatan harus kita masukkan dalam perhitungan. Kita masukkan nilai K, nilai R, dan nilai semua muatan beserta tandanya. Kita peroleh potensial listrik total di titik P sama dengan 72 kali 10 pangkat 4 volt. Sama juga dengan 720 kilovolt. Jadi jawabannya B. Soal berikutnya, diketahui nilai muatan Q sama dengan 30 Coulomb. Potensial V1 sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 volt. Dan potensial V2
sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 7 volt sama juga dengan 12 kali 10 pangkat 6 volt. Kita diminta menentukan besar usaha. Kita bisa menggunakan persamaan yang menunjukkan hubungan antara usaha dengan potensial listrik W sama dengan Q dikali V2 kurang V1. Kita masukkan nilainya dan kita lakukan perhitungan. Kita peroleh nilai W sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 Joule. Jadi, untuk memindahkan muatan diperlukan usaha sebesar 3 kali 10 pangkat 8 Joule. Jawabannya D. Soal terakhir, diketahui massa elektron M sama dengan 9 kali 10 pangkat negatif 31 kg, muatan elektron Q sama dengan negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 coulomb, kecepatan awal elektron V1 sama dengan 0, dan beda potensial anode katode delta V sama dengan 4500 volt sama dengan 4,5 kali 10 pangkat 3 volt. Kita diminta menentukan kecepatan akhir elektron V2. Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Atau EK1 kurang EK2 sama dengan EP2 kurang EP1. Kita masukkan persamaan energi kinetik dan energi potensial listrik sehingga menjadi setengah MV1 kuadrat kurang setengah MV2 kuadrat sama dengan QV2 kurang QV1. Kita sederhanakan, setengah M dikali V1 kuadrat kurang V2 kuadrat sama dengan Q dikali delta V. Kita masukkan nilainya, kita peroleh V2 kuadrat sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 15 sama juga dengan 16 kali 10 pangkat 14. Sehingga V2 sama dengan akar dari 16 kali 10 pangkat 14 sama dengan 4 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Jadi, kecepatan elektron saat tiba di anode adalah 4 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Jawabannya B. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang hukum Gauss dan potensial listrik. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.